Baiklah, kita akan membahas tentang subnetting. Jadi dalam subnetting ini intinya dia akan memecah dari satu jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan tujuan untuk efisiensi dari penggunaan atau alokasi dari alamat IP. Baiklah, untuk selanjutnya di sini dasar prefix. Apa itu prefix? Nah, prefix biasanya diberikan istilah dengan slash sekian. Nah, itu yang disebut dengan prefix. Jadi contohnya di sini ada alamat subnet mas 255.192.00. Nah, itu prefixnya 10. Nah, contohnya lagi di sini ada 255.255.248.0, itu prefixnya 21. Nah, contoh yang selanjutnya adalah dia menggunakan 255.255.240.0, prefixnya 20. Bisa diambil dari mana sebenarnya? Jadi dari sini. Prefix 20 diambil dari 255.255.240 apabila dia dituliskan dalam jumlah bit, maka dia menjadi seperti ini. Nah, jumlah bit satunya itu ada 20. Jadi untuk slashnya itu 20. Nah, contoh selanjutnya apabila kita menggunakan slash 27 dengan subnet mask 255.255.255.224. Nah, di sini prefixnya diambil dari jumlah satunya. Jumlah satu atau jumlah bit yang diambil dari subnet mask itu, jumlah satunya ada 27. Sehingga di sini menjadi slash 27. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini perhitungan blok subnetting. Dan bagaimana kita mencari subnetnya? Caranya kita menggunakan persamaan atau rumus sebagai berikut. Subnet sama dengan 2 pangkat X. Di mana X-nya adalah jumlah bit 1. Jumlah bit 1 dari mana? Contohnya di sini. Apabila menggunakan slash 27. Tetapi IP yang digunakan adalah kelas C. Maka di sini memiliki perhitungan 27 dikurangi 24. Nah, 24-nya diambil dari mana? 24-nya diambil dari kelas C-nya. Karena kelas C memiliki prefix 24. Sehingga 27 dikurangi 24 untuk menentukan nilai X-nya. Nah, contohnya di sini subnetnya sama dengan 2 pangkat X, maka 2 pangkat 27 dikurangi 24. Jadi 2 pangkat 3, maka di situ memiliki 8 blok subnet. Nah, untuk selanjutnya jumlah alamat IP kelas C atau mencari hostnya. Nah, perhitungan hostnya yang perlu digarisbawahi di sini kita menggunakan kelas C. Untuk perhitungan hostnya di sini host sama dengan 2 pangkat Y min 2. Di mana Y-nya adalah jumlah bit 0 yang diambil dari 32 bit, di mana 32 adalah jumlah total bit dalam alamat IP dikurangi jumlah prefixnya. Nah, selanjutnya kenapa dikurangi 2? 2 itu digunakan sebagai network ID dan digunakan sebagai broadcast ID. Jadi antara network ID dan broadcast ID itu di luar host. Itu. Jadi network ID terlebih dahulu, baru ada rentang hostnya, selanjutnya terakhirnya diakhiri dengan broadcast ID. Nah, contohnya apabila kita menggunakan slash 27. Jadi jumlah hostnya 2 pangkat Y min 2. 2 pangkat 32 dikurangi 27 dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2, jumlah hostnya adalah 32 dikurangi 2. Maka hostnya adalah 30. Jadi jumlah IP yang valid, IP yang bisa digunakan oleh perangkat itu berjumlah 30. Seperti itu. Nah, perhitungan akhirnya apabila menggunakan alamat IP 192
168.0.0/27, maka subnet 0-nya memiliki network 192.168.0.0. Di start IP-nya 192.168.0.1. Start IP diambil dari mana? Dari network ID ditambah 1. Nah, selanjutnya kita kan sudah mengetahui broadcast-nya. Broadcast-nya adalah 192.168.0.31. Nah, secara otomatis kita juga akan mengetahui NIP-nya. Dari mana? NIP itu broadcast dikurangi 1. Nah, selanjutnya tentukan subnet ke-1. Yang subnet ke-1-nya, dia melanjutkan dari subnet ke-0. Jadi contohnya terakhir broadcast ID-nya adalah 0.31. Berarti subnet ke-1-nya adalah 0.32. Begitu juga sama, perhitungannya sama, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Rentang antara start IP dan NIP itu adalah 30. Di situ diambil dari jumlah host yang tadi sudah kita hitung. Jadi jumlah IP yang valid itu terdapat 30 IP. Seperti itu. Untuk selanjutnya perhitungan kelas B. Nah, kenapa dipisah antara perhitungan kelas C dan kelas B? Karena di kelas B itu memiliki banyak host. Jadi apabila kita dihitung menggunakan rumus kelas C, maka kita akan menghitung sampai dengan ribuan. Seperti itu, akan menyulitkan kita. Makanya di sini ada persamaan atau cara yang lebih mudah untuk menghitung subnetting apabila kita menggunakan kelas B. Contohnya, di sini menggunakan IP 12.12.12.12 dengan /22. Nah, tentukan range IP, IP host, network ID, broadcast, subnet masknya. Nah, di sini analoginya kita menggunakan prefix kelas B. Nah, di sini translate dulu dari prefix kelas B menjadi prefix kelas C. Jadi di sini untuk translate-nya dengan cara ditambah 8. Jadi 22 yang diambil dari 22 di sini ditambah 8. Jadinya hasilnya adalah 30. Nah, jumlah IP prefix yang sudah ditranslasikan atau ditranslate ke kelas C yaitu /30, maka kita hitung selanjutnya dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 30. Nah, di sini 30-nya diambil dari 30 yang ada di sini. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya jumlah IP-nya. Yang tadi sudah kita hitung, jumlah IP dalam prefix kelas B, maka 4 dikali 2, 5, 6. 4 diambil dari mana? 4 diambil dari jumlah IP prefix 30. 4 yang ada di sini. Jadi 4 yang ada di sini dimasukkan ke sini. Dikalikan 2, 5, 6. Maka di dalam prefix 22 yang sudah masuk ke prefix kelas B itu memiliki range IP sebanyak 1024. Nah, seperti itu. Nah, jumlah IP kelas C-nya yaitu 4. Range IP-nya diimplementasikan pada oktet ketiga. Jadi di sini, contohnya kita menggunakan IP 12.12.12.12/24. Nah, di sini kan kita sudah hitung ada 4 di sini. Untuk prefix kelas B-nya. Itu tidak dimasukkan ke oktet terakhir, tapi dimasukkan ke dalam oktet ketiga. Jadi contohnya di sini 12 12 0 0 sampai dengan 12 12 3 2 5 5. Nah, di situ 4 di sini akan dimasukkan ke sini. Kenapa kok sampai 3?
karena nolnya dihitung. Jadi contohnya di sini 0, 1, 2, 3. Maka di situ memiliki 4. Jadi selanjutnya, nah bagaimana oktet ketiga selanjutnya? Jadi dari 4 sampai dengan 7. Oktet selanjutnya lagi adalah 8 sampai 11. Selanjutnya lagi adalah 12 sampai 15 dan seterusnya. Nah, sekarang range IP-nya. Apabila kita menggunakan alamat IP ini, range IP-nya berapa sebenarnya? Berarti range IP-nya adalah 12, 12, 12. Ini karena kita menggunakan 12, berarti dia di antara, dia masuk di dalam range berapa? Berarti 12, 12, 12, 0 sampai dengan 12, 12, 15, 2, 55. Nah, range IP-nya ini. Karena 12, 12, 12, 12 ini berada di antara 12, 12, 12, 0 sampai dengan 12, 12, 15, 255. Makanya range IP yang digunakan oleh IP di atas adalah ini. Dan untuk selanjutnya adalah network ID. Berapa network ID-nya ini? Network ID-nya berarti 12, 12, 12, 0. Kenapa ini? Karena di range IP-nya awalnya dimulai dari 12, 12, 12, 0. Network ID itu adalah IP pertama. Sedangkan broadcast ID adalah IP paling terakhir. Jadi IP-nya adalah 12, 12, 15, 255 untuk broadcast ID. Nah, selanjutnya, berapa jumlah host yang valid yang bisa digunakan dalam alamat IP 12, 12, 12, 12 /22? Jumlah hostnya yang valid dan bisa digunakan adalah 12, 12, 12, 1 sampai dengan 12, 12, 15, 254 dengan subnet mask yang /22. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kalian lanjut lagi untuk latihan perhitungan di LMS-nya.